Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah birahmatika ya arhamar rahimin kafatalin nas basyira wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirada munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Al-Quran surat Al-An'am ayat 128. Katakanlah, sesungguhnya solatku, zakatku, puasaku, hidup dan matiku hanya kuserahkan kepadamu ya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Insan mandiri dimanapun seantero Indonesia yang kami hormati, baik keluarga besar region 1 Sumatera yang dirahmati oleh Allah. Pertama, kita bersyukur kita sudah berada di puncak akhir daripada Ramadan. Hari ini kita insya Allah 2-3 hari lagi akan mengakhiri peristiwa suatu jihad yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Dan di samping itu juga kewajiban kita dalam menutup daripada akhir Ramadan ini ada dua, kata Rasul. Yang pertama, Rasulullah mengakhiri Ramadan itu sudah mulai mengikat pinggang, artinya mengurangi tidur, kemudian mengurangi untuk aktivitas lain selain daripada beriktikaf dalam masjid. Tandanya harapannya tidak lain adalah menunggu kedatangan malam Lailatul Qadar. Nah, di samping itu lagi sebenarnya penyelesaian ibadah ini tergantung amal ibadah seseorang antara langit dengan bumi kalau tidak ditunaikan zakat fitrah. Dan kadang-kadang disempurnakan orang juga dengan zakat harta. Jadi Pak Didit Ardianto, alhamdulillah kalau kita lihat sekarang ini, zakat fitrah ini juga adalah merupakan sebuah tren, tapi di COVID ini, 19 ini kita hubungi banyak orang-orang yang sekarang dari segi perekonomian ada masa penderitaan, ekonomi lemah, sehingga alangkah indahnya kalau zakat fitrah itu bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Zakat fitrah ini adalah zakat jiwa. Setiap orang yang baru lahir ke bumi, walaupun sehari dia lahir, dia wajib menunaikan zakat fitrah. Bahkan di malam daripada terakhir Ramadan dia lahir, dia juga menunaikan zakat fitrah. Tujuan zakat fitrah ini tidak lain, ada 5 hal. Makanya kalau kita bongkar di dalam Al-Quran 114 surat 6.236 ayat, 174.432 juz, 174.432 huruf dan 30 juz. Setiap Allah jumpai, Allah lihatkan perintah aqimus sholah, kawan kompaknya waktu zakat. Dan 15 kali di dalam Al-Quran Allah bilang aqimus sholat wa atu zakat. Tujuannya tidak lain adalah tegakkan kamu sholat, tunaikan zakat. Artinya manfaat daripada zakat itu adalah menyempurnakan sholat. Sholat saja pun kerja orang sampai jidatnya hitam, tapi tidak dia tunaikan zakat fitrah dan zakat mal, maka dia jangankan masuk surga, mencium wanginya surga pun tak akan dapat. Maka tunaikanlah zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini hukumnya wajib, kedudukannya sama dengan haji, kedudukannya sama dengan puasa, dia rukun Islam yang keempat. Maka oleh sebab itu orang yang menunaikan zakat fitrah tidak lain adalah mensucikan hartanya, supaya hartanya itu jangan ada di situ hal-hal yang sifatnya, Mas Didit, yang kotor atau yang tidak baik, maka dibersihkanlah. Yang kedua, mensucikan hati, supaya di hatinya itu jangan ada penyakit supermi. Supermi itu artinya suka pura-pura miskin. Jadi muncullah sifat-sifat yang namanya waspada. Waspada itu artinya walaupun sedikit tapi ada. Itu harus dimunculkan dalam kehidupan kita nih. Maka kalau ada orang menunaikan zakat fitrah, juga zakat fitrah itu menolak bala dan penyakit. Dan zakat fitrah itu juga adalah membangun jembatan rezeki bagi orang yang menunaikannya. Dan zakat fitrah itu juga adalah bisa merubah jadwal kematian. Jadi oleh sebab itu Allah memberikan sebuah kemuliaan bagi orang menyempurnakan zakat fitrah. Kira-kira menurut Mas Didit apa yang perlu ditanya kira-kira?
Ustadz begini Ustadz, tentang pembayaran zakat fitrah. Iya. Yang paling afdol bagaimana? Apakah menjelang besoknya malam hari raya, ataukah sebelum-sebelumnya? Alhamdulillah. Bagus pertanyaan Pak Didit Ardianto. Zakat fitrah ini yang paling afdol, hukumnya sunat, itu ditunaikan sebelum malam takbiran. Boleh 1 Ramadan, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Sunat itu artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Jadi harus ada motivasi. Dan kita ini pun kadang-kadang kalau umpamanya ada utang, ya adalah istilah niat berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Ya tunaikanlah. Kan ada 3 yang perlu kita tunaikan. Apa yang perlu yang kita tunaikan? Utang harus dibayar. Yang kedua, taubat harus segera berbuat dosa kita. Dan yang ketiga, kalau ada jenazah meninggal dunia, jangan lama-lama. Segerakan dia dikuburkan. Kalau dia memang orang baik, dapatnya kebaikannya itu. Jangan dilama-lamakan. Nah, ketiga inilah, kalaupun ditambah di dalam hadis yang lain, Tirmidzi, Nasai, apabila anak kita dipinang oleh seseorang, kalau kita nyatakan dia baik, beriman yang baik, nggak usah lagi cari-cari yang lain, ya sudah pegang saja, artinya segerakanlah. Daripada dia pacaran-pacaran, dia berzina, itu yang kita takutkan. Maka oleh sebab itu, bangunlah sebuah nuansa-nuansa fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk baik. Kebaikan itu memang harus diperlombakan, tidak boleh kita bermalas-malasan dalam berbuat baik. Nah, jadi kalau Mas Didit Ardianto tadi bertanya, seandainya malam akhir Ramadan, malam takbiran Ustadz, itu hukumnya wajib. Jadi wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi istilah bank insan mandiri yang berbahagia, ya istilah bank itu sudah jatuh tempo. Jatuh tempo itu kita menunaikan itu sudah rodi dia, sudah kewajiban dia. Tapi kalau sebelum Ramadan itu ada sebuah ekspresi rasa ingin berbuat lebih baik kepada Allah. Jadi hal-hal yang sunat. Jadi sering orang bilang gini, kalau ada orang mengerjakan yang wajib itu solbi, soal biasa. Tapi kalau yang sunat-sunat dikerjakan, diprioritaskan, itu namanya lubis, luar biasa. Nah, itulah yang harus kita bangun, nilai-nilai seperti itu. Jadi ada suatu kebahagiaan yang kita wariskan. Dan alhamdulillah kalau boleh jamaah sekalian, apapun ceritanya zakat fitrah ini karena kedudukannya sama dengan puasa dan haji, kalau boleh Ustadz berharap ambillah nilai-nilai afdolnya yang kata Pak Didit tadi. Apa itu salah satu diantaranya? Kepala rumah tangga, dia yang bertanggung jawab memberikan zakat fitrah itu. Jangan diwakilkannya kepada anaknya, jangan diwakilkannya sama istrinya. Kepala rumah tangga memang bertanggung jawab dalam rumah tangganya itu. Nah, kemudian yang kedua lagi, zakat fitrah ini waktu menyerahkannya, mazhab Syafi'i itu afdol beras 2,7 kg. Kemudian tiap-tiap butir beras itu bertasbih kepada Allah. Kalau boleh kita, kalau andai kata timbangan 2,7 kg itu takut kita tidak begitu pas, ya genapkan aja 3 kilo, itu juga lebih baik sekali. Nah, kalau mazhab Hanafi dan Hambali itu diafdolkan adalah duit. Apalagi dalam COVID-19 ini banyak saudara-saudara kita yang kehidupan ekonominya terganggu, ya memang baiklah diserahkan pakai duit. Kemudian kalau pakai duit itu yang umum, yang banyak masjid yang udah usah lalui, itu per kepala keluarga itu kalau dipakaikan duit lebih kurang Rp40.000. Jadi 2,7 kg itu 40, ya paling tinggi pun ada Rp50.000 lah. Jadi kalau andai kata anaknya 4, suami istri 2, 6, misalnya kalau pakai 40, 6 kali 40, 240, dibawanya duit 250, sebenarnya sudah menyerahkan itu, tak boleh baliklah Wak, 10.000 lagi badan amil, nggak usah. Jadi sebaik tarik, selesai. Dan kalau boleh kita beruduk. Jadi cara menyerahkannya itu pun ada tata kerama ibadah sholat. Ya istilahnya salam dengan badan amil. Bismillahirrahmanirrahim, badan amil, kuserahkan zakat fitrah yang wajib tahun ini bagiku, Pak Didit Ardianto dengan istri dan anakku 2 berjumlah 4 orang, kepada badan amil untuk diserahkan kepada yang mustahak. Tarik tangan pakai duit, selesai Pak Didit menyerahkan Rp250.000, lebih 10 udah.
Minimal habis itu Mas Didit nggak apa-apa berdoa juga, doa sapu jagat lah. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, atau doa yang sering kita baca juga seperti Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktuna ma'asyahidin. Itu Mas Didit Ardianto bagus sekali artinya. Ya Allah, aku beriman kepada Engkau, aku beriman kepada Rasulku, dan matikanlah aku satu saat kepada kelompok orang yang mati syahid. Baru kita pulang menyerahkan zakat fitrah itu. Jangan model-model preman diletakkan di masjid, berteriak dia di luar masjid, udah Pak Badan Amil ya, saya udah serahkan ya, Assalamualaikum, pulang dia. Jangan. Karena zakat fitrah ini juga adalah kewajiban rukun Islam keempat yang sederajat dengan puasa, sholat, dan haji. Jadi harus baik-baiklah kita. Kemudian daripada itu, bersyukurlah orang yang menunaikan zakat fitrah dan disempurnakannya zakat mal. Setiap orang menyimpan 96 gram emas, dia mengeluarkan 2,5%. Kalau dianggapnya per tahun itu dimulainya pada bulan Ramadan, insya Allah pada bulan Ramadan itu bisa didapatkannya fadilat-fadilat istimewanya Ramadan tadi. Sehingga alhamdulillah keberadaan bulan Ramadan itu pada hakikatnya juga adalah bulan Syahrul Maghfirah, yaitu bulan pengampunan, bahkan itskun minan nar di penghujungnya, yaitu pemberian tiket bebas api neraka. Jadi mudah-mudahan kita sering berdoa ya Mas Didit ya, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, bahagiakanlah duniaku, bahagiakan akhiratku, dan lepaskan hambamu dari azab api neraka. Jadi oleh sebab itu memang kita bukan ingin bahagia dunia, tapi bahagia akhirat, lepas daripada azab api neraka. Itulah kepatuhan yang sangat sakral dan ritual dalam Islam. Akhirnya jamaah keluarga besar Insan Mandiri se-Indonesia yang kami hormati, keluarga besar khusus Region 1 Sumatera, 3 hal ini jangan lupa. Yang pertama yaitu tunaikan zakat fitrah, yang kedua jangan lupa kita mengakhiri Ramadan ini beriktikaf, kalau boleh yang ketiga jangan lupa kita bertakbir. Bertakbirlah kita dalam rangka memuji kebesaran Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah, Allah Tuhan yang kita sembah, Allah tempat kita minta tolong, Allah Hakim yang Maha Adil, Allah yang dipuji dan dipuja. Dan kepada Allah lah kita akan kembali, sebagaimana akhir surat Yasin 83, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah menciptakan kamu manusia, memberikan nikmat kepadamu, berkuasa untukmu, dan tidak satupun di antara kamu yang tidak kembali kepada Allah. Terima kasih Insan Mandiri, selamat berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan zakat fitrah. Semoga Anda adalah orang yang mempasrahkan diri dan menyerahkan hidup hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.